Shalom, perkenalkan nama saya Ajeng Fardide, Group B semester 3, NIM 1901011036, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian landasan. Landasan berarti tumpuan atau dasar atau alas. Jadi dari arti dari landasan itu dapat disimpulkan landasan merupakan suatu tempat atau bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi. Adapun asumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, aksioma, postulat, dan premis tersembunyi. Landasan pendidikan dapat dipahami dari 2 sudut pandang. Yang pertama, sudut praktek, dan yang kedua, sudut studi. Sudut praktek dapat kita temui dari praktek pendidikan. Nah, praktek pendidikan ini apa? Praktek pendidikan adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi kalau studi pendidikan itu apa? Studi pendidikan itu merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Biasanya, landasan pendidikan dibahas terkait dengan hakikat manusia. Yang pertama, makhluk pembelajar, situasi, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan dalam pendidikan. Adapun landasan pendidikan, ada jenisnya. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan, landasan pendidikan, landasan yuridis pendidikan atau hukum pendidikan, dan yang keempat, landasan religius pendidikan. Nah, landasan filosofis pendidikan merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Yang kedua, landasan ilmiah pendidikan, asumsi-asumsi yang bersumber dari cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Yang ketiga, landasan yuridis atau hukum pendidikan. Ini merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundangan-perundangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Yang keempat, landasan religius atau landasan religius pendidikan. Ini merupakan asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan. Landasan pendidikan pasti ada tujuannya kan? Pasti ada. Tujuan landasan pendidikan yang pertama memberikan atau pendidikan menjadi hak seluruh manusia tanpa syarat apapun, atau pemerataan pendidikan baik dari segi kuantitas atau maupun kualitas bagi seluruh umat manusia. Yang ketiga, terjaganya hak pendidikan bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Yang keempat, pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memajukan dan membantu manusia dan tidak disalahgunakan untuk hal yang negatif. Kalau fungsi dari landasan pendidikan itu, fungsi landasan pendidikan ada beberapa, yaitu yang pertama, sebagai pijakan utama yang kokoh dan adil untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Yang kedua, barometer utama untuk memastikan kualitas pendidikan yang terarah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Yang ketiga, landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan keamanan pendidikan. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai asas Tutpuri Handayani. Asas ini merupakan gagasan yang dikemukakan oleh seorang tokoh, yaitu Ki Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional yang memiliki makna di depan
sebagai teladan, di tengah membimbing atau memotivasi, memberi semangat, menciptakan situasi yang konduktif, dan di belakang mendorong atau dukungan moral. Jika di depan memberi contoh, ini merupakan hal yang baik, mengingat kebutuhan anak maupun pertimbangan guru. Di bagian depan, seorang guru akan membawa buah pikiran para muridnya itu ke dalam sistem ilmu pengetahuan yang lebih luas. Ia menempatkan pikiran, gagasan, pendapat para muridnya dalam cakrawala yang baru yang lebih luas. Di tengah, membangkitkan kehendak. Diterapkan dalam situasi ketika anak didik bergairah atau ragu-ragu untuk mengambil keputusan atau tindakan, sehingga perlu diupayakan untuk memperkuat motivasi, dan guru maju ke tengah-tengah atau pemikiran siswanya. Dalam posisi ini, ia menciptakan situasi yang memungkinkan para muridnya untuk mengembangkan, memperbaiki, mempertajam, atau bahkan mengganti pengetahuan yang dimilikinya itu, sehingga diperoleh pengetahuan yang baru dan lebih masuk akal dan lebih bermanfaat. Yang terakhir itu di belakang untuk memberi dorongan. Asas ini merupakan kesempatan anak didik untuk melakukan usaha sendiri dan ada kemungkinan melakukan kesalahan tanpa tindakan hukuman pendidik. Yang ketiga yaitu asas pendidikan sepanjang hayat. Asas ini merupakan pendidikan yang memungkinkan tiap umat manusia atau warga negara Indonesia khususnya untuk mendapat setidaknya yang pertama mendapat kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri dan kemandirian sepanjang hidupnya. Yang kedua, meraih kesempatan untuk memanfaatkan layanan atau lembaga pendidikan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, mendapat kesempatan mengikuti program-program pendidikan seperti minat, bakat, dan kemampuan dalam rangka pengembangan pribadi secara utuh menuju profil manusia Indonesia yang seutuhnya. Di sini asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau long life education. Istilah pendidikan seumur hidup erat kaitannya dan kadang-kadang digunakan saling berkaitan dengan makna yang sama, tetapi memiliki istilah yang dipisahkan dan penekanannya berbeda. Misalnya istilah belajar. Belajar adalah perubahan perilaku kognitif, afektif, psikomotor yang relatif tetapi tetap karena pengaruh pengalaman. Sedangkan istilah pendidikan menekankan pada usaha sadar dan sistematis untuk penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan pengaruh pengalaman yang lebih efektif dan kata lain lebih efisien. Yang keempat itu asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung karena didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang dikemukakan oleh para tokoh. Yang pertama itu belajar mandiri memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pembelajaran mereka sendiri. Belajar mandiri mengintegrasikan self-management atau manajemen konteks, menentukan setting, sumber daya, dan tindakan dengan self-monitoring. Siswa memonitor, mengevaluasi, dan mengatur strategi belajarnya. Yang kedua, peran kemauan dan memotivasi dalam belajar mandiri sangat penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa untuk mengembangkan potensinya. Yang ketiga, dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur dan guru ke siswa atau biasa disebut dengan student center. Siswa mempunyai banyak kebebasan untuk memutuskan pelajaran apa dan tujuan apa yang hendak dicapai dan bermanfaat baginya. Di sini ada beberapa kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandiriannya. Ini dikemukakan oleh Desmita 2009 halaman 190 yang mengemukakan upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mengembangkan kemandirian siswa. Yang pertama,
mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis yang memungkinkan anak merasa dihargai. Yang kedua, mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengembalian keputusan dan dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan serta mendorong rasa ingin tahu. Yang keempat, penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain. Yang kelima, menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. Demikian kegiatan belajar yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemandirian yang dikemukakan oleh tokoh Desmita. Demikian penjelasan saya mengenai landasan pendidikan kiranya bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan saya.